Shalom Kingdom Community, apa kabarnya hari ini? Tentunya saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Materi komsel kita pada minggu ini diambil dari bahan khotbah Pendeta Daniel Yanwartanujaya dengan tema For Generation. Oke, kita akan mulai dengan satu pertanyaan pembuka. Pertanyaannya adalah, coba masing-masing anggota komsel itu menyebutkan satu saja penjelasan mengenai tempe. Bapak Ibu Saudara tahu tempe ya, temannya tahu. Apa yang Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara bisa jelaskan kepada anggota komsel yang lain. Lalu kemudian ayat kebenaran firman Tuhan itu terambil dari Mazmur pasal 78 ayatnya yang keempat sampai dengan yang keenam. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ayatnya yang ke-6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak itu bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa generasi itu sangat penting di mata Tuhan. Sebab itu ayat yang barusan kita baca tadi itu menjelaskan bahwa di ayatnya yang keempat, firman Tuhan harus dinyatakan melalui perbuatan dan perkataan. Dengan kata lain, firman Tuhan harus dinyatakan lewat keteladanan hidup kita. Lalu kemudian ayatnya yang kelima menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk kita menyatakan pribadinya itu kepada generasi kita, generasi sesama kita. Bahkan ayatnya yang keenam lebih luar biasa lagi, dikatakan bahwa firman Tuhan harus dinyatakan dari generasi ke generasi. Nah, mari kita pahami bahwa untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan dan memperkenalkan pribadi Kristus kepada anak-anak atau generasi di bawah kita, kita semuanya harus tentunya mengawali dengan kita punya pengenalan pribadi dengan Tuhan yang baik, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang baik, bahkan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan yang baik. Sehingga ketika kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu kita miliki, kita mengajarkan sesuatu kepada generasi kita itu dengan penuh kuasa. Tanpa kita punya hubungan yang baik, kita mengajarkan sesuatu kepada generasi kita itu tidak punya kuasa sama sekali. Oleh sebab itu, jika kita melihat bahwa generasi adalah sangat penting di mata Tuhan, jangan lagi terjadi pembiaran. Jangan lagi terjadi pengabaian terhadap generasi yang ada di bawah kita. Kita harus sungguh-sungguh serius mempersiapkan mereka. Karena begini Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ketika kita biarkan itu akan hancur. Segala sesuatu jika kita tidak atur itu akan kacau. Bahkan segala sesuatu jika kita tidak rawat itu akan rusak. Jadi jangan biarkan generasi kita hancur, kacau atau rusak. Tetapi mari kita mengambil bagian untuk bersama. Kita sama-sama terlibat, sama-sama melakukan suatu pembelajaran, satu cara bagaimana supaya kita bisa membangun generasi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Iya, bagaimana cara kita membangun sebuah generasi? Itu pertanyaan yang luar biasa dan kita bisa menjawabnya dalam 3 poin pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dimulai dari rumah tangga. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Itu dimulai dari bagaimana kita memperhatikan sungguh tentang firman Tuhan sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita secara berulang-ulang atau terus-menerus. Nah, kita juga harus menggunakan setiap waktu, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, untuk kita bisa mengajar dan menyatakan pribadi Kristus kepada anak-anak kita. Nah, sadari bahwa tugas sebagai orang tua itu tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa dialihkan kepada orang lain atau lembaga lain. Karena tugas orang tua itu adalah sangat penting sehingga hanya orang tua yang harus bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Untuk membangun generasi di mana kita harus membangun anak-anak kita. Yang kedua, dikerjakan juga di dalam gereja seperti yang tertera pada 1 Korintus 4 ayat 15 sampai dengan 16. Sekalipun kita mempunyai banyak pengajar, pendidik dalam Kristus, Alkitab berkata bahwa kita tidak mempunyai banyak bapa.
Nah, gereja harus berdiri untuk membangun hubungan pembapaan terhadap generasi. Melalui pembapaan yang sehat di dalam gereja, setiap orang tua rohani harus membangun anak-anak rohaninya agar bertumbuh dewasa menuju keserupaan dengan Kristus. Bahkan ketika kita mengajarkan dengan baik anak-anak rohani kita, ketika mereka mengerti juga dengan baik, mereka akan mengajarkan itu kepada generasi-generasi mereka atau generasi setelah mereka nanti. Lalu yang kemudian yang ketiga, dilakukan juga di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 36 bagian A, Alkitab mengatakan bahwa sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, dalam terjemahan NKJV ayat ini menyatakan, for David after he served his own generation by the will of God. Mari kita meneladani Daud dengan berfungsi untuk melayani generasi kita. Pelayanan generasi adalah tugas setiap pribadi kita oleh kehendak Tuhan. Steve Murrell mengatakan, dalam perspektif Tuhan, catatan hidup saya itu bukan tentang kesuksesan pribadi, melainkan tentang generasi yang berikutnya atau generasi yang selanjutnya. Pertanyaan perenungan untuk anggota komsel di setiap komsel masing-masing adalah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan ya, apakah kita memiliki pengenalan dan pengalaman hidup yang baik dan benar dengan Allah, sehingga kita bisa membagikan kepada generasi atau anak-anak kita. Seperti pertanyaan pembuka tadi, ilustrasi mengenai tempe. Jika Bapak Ibu Saudara tahu persis tempe itu seperti apa, maka akan dengan mudah untuk menjelaskannya kepada orang lain. Lalu yang kedua, apakah tugas parenting kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita? Apa tugas kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan. Lalu yang berikutnya, komitmen apa yang harus kita miliki atau kita ambil supaya kita bisa berfungsi bagi generasi kita dan terlibat dalam membangun generasi kita dan generasi selanjutnya. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan sama-sama. Saya percaya ketika kita bersama-sama dan sepakat berdoa, maka Tuhan akan menjawab seturut kasih dan kehendaknya. Pokok doa yang pertama, kita berdoa bagi setiap orang tua supaya bisa mengerti dan menjalani fungsi mereka dengan benar bagi anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Pokok doa yang kedua, kita berdoa supaya fungsi pembapaan dalam gereja itu bisa berjalan dengan baik, terutama di GBI Rock Surabaya. Lalu kemudian yang ketiga, kita berdoa bagi pemulihan jemaat. Mungkin siapa yang Bapak Ibu Saudara kenal atau tahu namanya, Bapak Ibu Saudara bisa doakan mereka, mungkin yang dalam keadaan sakit atau dalam mengalami pergumulan. Kita bisa berdoa bagi mereka bersama-sama. Lalu yang keempat, kita berdoa minta hikmat bagi para gembala sektor, supaya Tuhan tambahkan hikmat semangat untuk terus menjadi kekuatan, serta menjadi inspirasi bagi gembala-gembala komsel lainnya. Lalu kemudian yang kelima, kita berdoa supaya devotional life, lalu kemudian family devotion, itu bisa menjadi gaya hidup bagi setiap jemaat Tuhan. Yang keenam, kita berdoa bagi ibadah onsite, ibadah online, bahkan setiap program online yang ada, itu biarlah Tuhan menyertai dan pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara, kita berdoa juga supaya jemaat Tuhan tidak takut untuk datang ibadah onsite, tetapi percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata dan kita memiliki keberanian ketika kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dan kita bisa sama-sama memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat yang sama atau onsite. Lalu kemudian yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintah, bangsa kita, bangsa Indonesia, kota kita, kota Surabaya, bahkan untuk proses vaksinasi itu bisa berlangsung dengan baik dan cepat, sehingga pemerintah juga bisa mengurangi penularan daripada COVID-19 atau penyebaran daripada COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya percaya materi komsel ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk mendewasakan iman kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami percaya dalam masa-masa sulit ini pun kasih Tuhan tetap dan selalu senantiasa menyertai kehidupan kita. Berkati komsel kita minggu ini,
apapun yang mereka lakukan, mau ketemu secara onsite ataupun secara online, Tuhan memberkati. Biarlah bahan yang sudah ada ini boleh menjadi bahan perenungan, bahan yang sudah ada ini boleh menjadi bahan diskusi yang baik, sehingga firman Tuhan itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kita dan berakar dalam kehidupan kita, serta menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Komsel kami, berkati sektor kami, berkati kota kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.